Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hadatul Aisyah, NIM 230101191400068 dari kelompok 4 IPTC. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan hasil praktikum yang telah saya buat. Seleksi ternak merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk menghasilkan keturunan-keturunan dengan sifat-sifat unggul baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sifat-sifat ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Oleh sebab itu, dalam seleksi ternak ini diperlukan adanya perhitungan atau pendugaan melalui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur keragaman total pada suatu sifat yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Rentang dari nilai heritabilitas ini berkisar dari 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai heritabilitas, maka akan semakin tinggi pula suatu sifat dipengaruhi oleh faktor genetik. Korelasi genetik merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur hubungan satu sifat dengan sifat yang lainnya. Rentang nilai korelasi genetik ini berkisar dari positif 1 hingga negatif 1. Repeatabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kemampuan pengulangan produksi pada ternak. Ada dua macam repeatabilitas, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas diperoleh dari dua data pengulangan produksi, sedangkan repeatabilitas dalam kelas diperoleh lebih dari dua data pengulangan produksi. Rentang nilai dari repeatabilitas berkisar dari 0 hingga 1. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas beserta hitungannya dan kegunaannya. Selain itu, manfaat yang diambil dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas beserta perhitungannya dan kegunaannya dalam proses seleksi ternak, sehingga mampu menghasilkan keturunan ternak yang memiliki sifat-sifat unggul. Ini adalah data bobot lahir dan bobot sapi perah di suatu peternakan. Untuk menghitung nilai-nilai heritabilitas dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari faktor koreksi atau FK. FK dapat dihitung menggunakan rumus FK sama dengan jumlah seluruh data dikuadratkan dibagi banyaknya data. Yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS sama dengan sigma Y titik kuadrat per NI min FK, di mana YI sama dengan jumlah data per pejantan dan NI sama dengan banyaknya anak per pejantan. Yang ketiga adalah jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI titik kuadrat per NI, di mana Y kuadrat IK adalah jumlah data kuadrat per pejantan. Yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S-1, di mana S sama dengan jumlah total pejantan. Yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik min S, di mana N titik merupakan jumlah total anak. Yang keenam adalah kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS. Yang ketujuh adalah kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW.
Yang kedelapan adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW ini sama dengan sigma kuadrat W sama dengan KTW. Yang kesembilan adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Untuk mencari KTHS ini perlu mencari sigma kuadrat S terlebih dahulu, di mana sigma kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K, di mana K adalah jumlah anak per pejantan. Kemudian barulah mencari KTHS. KTHS sama dengan sigma kuadrat W ditambah K dikali sigma kuadrat S. Dan yang terakhir adalah mencari nilai heritabilitas. Nilai heritabilitas dapat diperoleh dengan cara heritabilitas sama dengan 4 dikali sigma kuadrat S per sigma kuadrat S ditambah sigma kuadrat W. Ini adalah daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot lahir 1. Dari hasil perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir pedet 1 diperoleh hasil min 56%. Hasil tersebut tidak sesuai dengan rentang heritabilitas yaitu 0-1. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu terlalu sedikitnya jumlah pejantan, kemudian juga model statistika yang tidak tepat, dan salah dalam pengambilan data. Rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1. Untuk menghitung nilai heritabilitas bobot sapi 1 dapat digunakan rumus seperti heritabilitas pada sebelumnya dan didapatkan hasil seperti berikut. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai heritabilitas bobot sapi 1 sebesar min 54, di mana hasil tersebut tidak sesuai dengan rentang nilai heritabilitas yaitu 0-1. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu sedikitnya pejantan, metode analisis yang tidak sesuai, dan tidak validnya data. Untuk menghitung korelasi genetik dapat digunakan urutan rumus sebagai berikut. Terlebih dahulu menghitung nilai heritabilitas pada suatu sifat tertentu. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan korelasi genetik. Sebenarnya rumusnya hampir sama dengan heritabilitas, hanya saja pada korelasi genetik itu menggabungkan adanya dua sifat yang ditandai dengan simbol X untuk sifat pertama dan Y untuk sifat yang kedua. Untuk rumus korelasi genetik itu sendiri adalah Rg sama dengan 4 cov S per akar 4 sigma kuadrat S pada data X dikali dengan 4 sigma kuadrat S pada data Y. Ini adalah ragam sidik dari perhitungan korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Dari perhitungan korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 diperoleh hasil sebesar min 12%. Hasil tersebut sesuai dengan rentang korelasi genetik yaitu 1 sampai dengan minus 1. Hasil negatif tersebut menandakan bahwa tidak ada hubungan antara sifat 1 dengan sifat yang lainnya, atau dengan kata lain, dalam menyeleksi ternak, sifat 1 akan memperburuk sifat yang lainnya. Rekapitulasi repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan 2. Berikut adalah rumus dari repeatabilitas antar kelas. Dari rumus repeatabilitas
tersebut didapatkan hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan 2 sebesar 49%. Hasil tersebut sesuai dengan rentang repeatabilitas yaitu 0-1 dengan kategori sedang. 49% menandakan bahwa kemampuan ternak dalam mengulang produksi bobot lahir yang sama sebesar 49%, sedangkan sisanya adalah karena faktor lingkungan. Rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot lahir 1, 2, dan 3. Untuk menghitung nilai repeatabilitas dalam kelas dapat digunakan rumus dengan konsep yang sama seperti heritabilitas, yaitu dengan mencari derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan kuadrat tengah harapan. Kemudian barulah dicari nilai repeatabilitasnya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. M tersebut menandakan banyaknya data, sedangkan MI dan K menandakan banyaknya jumlah ulangan. Untuk mencari nilai repeatabilitas dalam kelas itu sendiri dapat menggunakan rumus sigma kuadrat B per sigma kuadrat B ditambah sigma kuadrat W. Ini adalah ragam sidik dari derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan kuadrat tengah harapan dari faktor koreksi antar individu dan pengukuran dalam individu. Dari perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir 1, 2, dan 3 diperoleh hasil sebesar 3%. Hasil tersebut sesuai dengan rentang repeatabilitas yaitu 0-1 dengan kategori rendah. 3% menunjukkan arti bahwa kemampuan ternak dalam mengulang atau menghasilkan bobot lahir yang sama sebesar 3%, sedangkan sisanya atau 97% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Rendahnya nilai repeatabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah data, kemudian pengulangan produksi, dan metode analisa. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 tidak sesuai dengan rentang nilai heritabilitas. Kemudian, untuk nilai korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 tergolong rendah atau negatif, di mana hasil ini dapat mempengaruhi proses seleksi ternak ke depannya. Kemudian, untuk nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir 1 dan 2 tergolong sedang, dan nilai repeatabilitas dalam kelas antar bobot lahir 1, 2, dan 3 tergolong rendah. Ketidaksesuaian atau tinggi rendahnya hasil heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah data, metode analisis, dan faktor lingkungan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.